saya akan masuk ke sini juga dengan buku lembaran yang baru yang saya jalankan sebagai pimpinan. Jadi yang sebelumnya yang sudah saya minta masukan rekan-rekan itu memang tidak ada lah keterkaitan dengan pelanggaran. Kalau sekarang Bang, apa sudah ada laporan-laporan dari masyarakat? Sejauh ini tidak ada. Belum ada juga. Sejauh ini tidak ada. Berarti pilkada 2020 dengan pemilu 2019 bersih ya? Iya. Karena aturannya kan sudah jelas saat itu tuh. Bahwa kita kan tidak boleh tuh bahkan jarak Kemudian daerah-daerah rawan intensitas konflik apa segala macam dia. sanksinya bervariasi. Bisa sampai dengan diberhentikan dari dinas militeran kalau memang dia terpenuhi unsur-unsur pasal yang memang putusan tuntutannya. Dan itu berdasarkan sana rekomendasi dari Dan itu Bawaslu berdasarkan juga, ya? tetap dari Bawaslu. Karena itu sudah menjadi penekanan langsung seperti itu. Markas kami, markas Denpom atau Subdenpom Jajaran itu merupakan sebagai posko pengaduan terkait dengan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh oknum anggota TNI khususnya Angkatan Darat. Jadi kita tidak membentuk posko sendiri, yang ada kalau seperti di Korem ini adanya posko gabungan terkait dengan masalah pengamanan. Bisa juga di sini kalau anggota masyarakat yang ingin mau melapor, kalau dia tidak tahu arahnya mungkin ke kantor Denpom atau ke Subdenpom Jajaran, bisa juga dia melapor ke posko gabungan yang ada di Makorem yang sudah dibentuk sekarang. Karena di dalam situ sudah ada personil-personil kita. Nanti setelah itu baru kita yang akan menindaklanjuti untuk proses selanjutnya. Itu terkait pelanggaran apa misalnya untuk laporannya? Ya terkait dengan masalah pelanggaran netralitas TNI saja. Itu alunan seperti apa kemudian misalkan jika misalkan ada aduan dari masyarakat terus prosesnya seperti apa? Kalau apabila ada aduan dari masyarakat, aduan yang masuk ke kami nanti akan melakukan penyelidikan, kemudian kita akan melakukan koordinasi dengan Bawaslu. Apakah ini dapat dikatakan pelanggaran netralitas pemilu atau bersifat pelanggaran kode etik atau pelanggaran biasa. Nah, kalau dari Bawaslu menentukan atau menyatakan kalau ini adalah pelanggaran netralitas TNI, maka kita akan tindak lanjuti proses hukum sesuai dengan undang-undang pemilu dan undang-undang yang ada di TNI, KUHP ataupun KUHP. Tetapi kalau dia bersifat pelanggaran biasa, maka kita akan kembalikan kepada Ankum dan SAT. Karena kewenangan dalam memberikan hukuman pelanggaran disiplin itu adalah kewenangan yang ada di Ankum, melekat di Ankum. Syarat ini kan biasa terjadi. Sampai dengan sekarang kita belum ada petunjuk lebih lanjut. Berarti Babinsa masih bisa. Apakah oknum anggota TNI yang dilibatkan di dalam pengamanan, dia harus turun seberapa dekatnya dia dengan posko pemilu, itu sampai dengan sekarang belum ada perintah. Jadi kita masih menunggu perintah. Apakah kita bisa mendekat atau kita hanya melakukan pemantauan dari jarak jauh terkait dengan masalah situasi keamanan saja. Kita hanya membackup di situ Babin Kamtipmas untuk memonitor situasi keamanannya saja. Berarti dari buku saku yang dibagikan ke prajurit itu belum menjelaskan semuanya? Belum. Buku saku yang dibagikan itu hanya saja menekankan terkait dengan netralitas. Bahwa TNI netral, tidak mendukung siapapun. Jika ditemukan itu bisa dilaporkan langsung ke PWO. Apabila ditemukan bisa langsung dilaporkan. Bentuk pelanggarannya seperti apa misalnya? Ya Bang, bentuk pelanggarannya. Pelanggaran netral. Contoh mungkin bisa saja dia terlibat di dalam perhitungan, masuk di dalam perhitungan, dia nempel di situ, kemudian gerakin tangan untuk seakan-akan mengarahkan. Nah itu hal-hal seperti itu mungkin yang tidak diperbolehkan oleh TNI, oleh aturan TNI. Tapi sejauh ini misalnya PM sendiri Bang, untuk menjaga itu apa yang pernah disampaikan kepada teman-teman seluruh prajurit TNI? Sosialisasi sudah, bahkan sering sekali. Bahkan hampir setiap minggu setelah upacara, selaku yang tertua di wilayah Sulawesi Tenggara ini, dan Rem 143 Halo Oleo,
itu setiap mengambil jam komandan selalu menyampaikan, selalu menekankan bahwa netral, dan netral. Berarti netralitas harga mati. Netralitas harga mati. Karena itu selalu yang disampaikan, itu selalu yang ditekankan. Setiap kali ada kegiatan kumpul bersama, pasti penekanan netralitas TNI yang paling utama disampaikan. Kalau posko untuk di kabupaten-kabupaten di mana saja subdennya? Subden ada di Bau-Bau, ya. Kemudian di Kolaka, kemudian di Raha. Baru tiga ya dengan dikendali. Syarat pelaporan apa? Apakah masyarakat membawa foto, video atau gimana? Foto-foto Bawa saja bukti-bukti, foto bisa, kemudian terkait bukti lain yang ada keterkaitan untuk bisa kita jadikan barang bukti itu aja yang dibawa. Kemudian masyarakat yang melapor ini dirahasiakan atau gimana? Selamatannya, Identitas. keamanannya. Pasti dirahasiakan. Berarti Jamin ya dari keamanan. ringan sampai berat. Benar. Ya, namanya kan pelapor kan tetap, ya, sama halnya dengan saksi kan, kerahasiaannya itu kan tetap harus kita jaga kan. Kalau sanksinya Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.